Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mahfud, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video klip saya yang dilaksanakan di SD Negeri Karanganyar 03, Kecamatan Gandung Mangu, Kabupaten Cilacap. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan guru semua dalam pembuatan video pembelajaran. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dan semangat pagi. Pagi. Buahnya selalu semangat. Yes. Tepuk tangan. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Adakah hari ini teman kalian yang tidak berangkat? Tidak. Berarti hari ini kalian dalam kondisi sehat semua? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Masih. Tepuk semangat. Baik anak-anak, jika kalian sudah siap belajar, sudah semangat, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, serta kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kalian anak-anak. Baik, yang bertugas untuk memimpin berdoa pada hari ini yaitu ketua kelas anak-anak. Ya, jadi silakan Mas Sahan untuk memimpin berdoa. Yuk Mas Sahan, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum billahi wa bil Islam dinina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. atau selesai silakan. Baik, silakan Mas Sahan duduk kembali. Nah, barusan tadi kita sudah berdoa ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, untuk menambah semangat rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Di sini hafal semua apa tidak anak-anak? Kalau sudah hafal semua, mari kita menyanyikan lagu apa tadi? Indonesia. Nah, Pak Guru sudah menyiapkan. Pak Guru sudah menyiapkan lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyikannya dengan hikmat ya, dengan semangat. Bisa atau tidak, anak-anak? Bisa. Baik, semuanya berdiri. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, bermadu ibu.
silakan kalian duduk kembali anak-anak. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kalian masih ingat apa tidak anak-anak? Materi apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Ada yang bisa menjawabnya? Jaring-jaring makanan. Apa lagi? Tadi kita sudah mempelajari tentang jari-jari makanan, kemudian sudah juga tentang properti. Masih ada yang ingat apa tidak anak-anak? Apa yang kalian ketahui tentang jari-jari makanan? Oh iya, silakan Mbak Nisa. Hubungan dari beberapa rantai makanan dengan sebutan tertentu. Iya. Jadi yang dinamakan jaring-jaring makanan kemarin sudah dijelaskan ya bahwa jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan. Jadi beberapa rantai makanan itu jika digabungkan dengan urutan tertentu akan menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih ada kaitannya dengan jaring-jaring makanan anak-anak ya. Nah, berikut merupakan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama itu nanti kalian akan belajar tentang perubahan jaring-jaring makanan. Kemudian selanjutnya nanti kalian juga akan belajar tentang teks non fiksi serta menentukan pikiran utama. Dan nanti yang terakhir kalian akan memperagakan bagaimana menggunakan properti tari. Baik, nah itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menjelaskan pokok pikiran dari teks non fiksi. Setelah itu kalian akan berdiskusi kelompok. Tujuannya agar kalian mampu membuat karangan teks non fiksi tentang hewan. Nah, hewan di sini adalah hewan yang ada di sekitar rumahmu. Selanjutnya tujuan pembelajaran selanjutnya nanti kalian akan diminta untuk kerjasama kelompok dalam membuat alur perubahan jaring-jaring makanan. Dan nanti yang terakhir, setelah mengamati kegiatan video tari merah, nanti kalian akan memperagakan penggunaan properti dari tari merah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Semangat. Adik. Nah, selanjutnya Pak Guru mempunyai sebuah gambar anak-anak. Nah, silakan kalian amati gambar yang sudah Pak Guru tampilkan di sini. Kalau menurut kalian di sini ada gambar tentang apa anak-anak? Ya, Ada orang yang sedang membuang sampah ke sungai. ya. Kira-kira betul apa salah? Betul. Itu ada orang yang sedang membuang Sampah sampah ke. sungai. Kalau menurut kalian perbuatan seperti ini patut dicontoh apa tidak? Iya. Kira-kira menyebabkan bahaya apa tidak? Bahaya. Bahaya ya anak, karena kalau lama kelamaan semua orang membuang sampah di sungai pasti akan mengganggu lingkungan tersebut. Bisa-bisa terjadi banjir. Nah, ternyata ya gambar ini merupakan gambar dari sebuah cerita anak-anak. Pak Guru bacakan ya ceritanya ya. Oke, kalian amati baik-baik, simak baik-baik. Pak Guru akan membacakan cerita berdasarkan gambar tadi orang yang sedang membuang sampah. Baik, Pak Guru mulai. Pada hari Minggu, Melisa pergi ke rumah Sinta untuk latihan memperagakan properti tari merah. Di perjalanan
perjalanan, Melisa melihat Doni sedang membuang sampah di sungai. Lalu Melisa menegur dan menasehati Doni agar tidak membuang sampah di sungai. Tetapi Doni mengabaikan saran dari Melisa. Melisa sangat kecewa terhadap perbuatan Doni. Kemudian setelah itu Melisa melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah Sinta. Nah, tadi karena tujuannya kan mau belajar untuk memperagakan properti tari ya. Kemudian sesampainya di rumah Sinta, mereka itu berlatih bersama memperagakan tari properti tari. Setelah selesai, Sinta mengingatkan Melisa tentang tugas yang belum diselesaikan di sekolah. Jadi ada tugas yang belum diselesaikan. Oleh Sinta diingatkan ternyata mereka ada tugas untuk menentukan informasi penting pada sebuah teks non fiksi. Akhirnya mereka berdua menyelesaikan tugas tersebut. Nah, dari cerita tadi, informasi penting apa yang kalian dapatkan ya? Yang pertama, apa yang dilakukan Melisa ketika ke rumah Sinta? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Mira, apa? Ya, betul apa salah tadi? Betul. Jadi si Melisa itu pergi ke rumah Melisa untuk memperagakan properti tari perang. Kemudian apa yang dilakukan Doni ketika di sungai? Ya, Membuang sampah sembarangan di sungai. membuang sampah sembarangan di Sungai. tadi Doni ketika diperingatkan oleh Melisa, apa yang dilakukan Doni? Membuang sampah sembarangan. Ya, ketika ditegur marah apa tidak? Marah. Marah, dia cuek pergi ya, tidak mau menerima saran dari Melisa. Selanjutnya, kira-kira menurut kalian ada pengaruhnya apa tidak terhadap jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut? Ya, apa? Kalau sungai terkotor maka ikan akan mati dan makan ikan yang tidak. Ya, kira-kira betul apa salah jawaban dari Mbak Nisa? Jadi kalau kalian sering membuang sampah di sungai, nanti yang terjadi apa? Ikan-ikannya akan Mati. kehidupan di sungai itu akan terganggu anak. Ikan-ikan yang mati kecil yang besar itu lama-lama akan mati. Nah, kira-kira berpengaruh pada hewan lain apa tidak? Berpengaruh karena hewan yang memakan ikan ini ya juga akan kehabisan makanan. Lama-kelamaan mereka juga akan mati. Kemudian yang terakhir ya, selain berlatih memperagakan properti tari merak, ada tugas lain ya. Tugas apa yang dilakukan oleh Melisa dan Sinta? Saya Pak. Oh ya, para apa? Menentukan informasi penting pada teks non fiksi. Ya, menentukan informasi penting pada sebuah teks non-fiksi. Nah, sekarang waktunya untuk diskusi kelompok ya. Jadi nanti Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dengan beranggotakan 4 siswa. Nah, pastinya di sini Pak Guru membagikannya dengan kelompok yang berbeda, nah, tidak seperti yang sekarang ini. Jadi Pak Guru sudah menyiapkan. Nah, ini pembagian kelompok yang sudah Pak Guru sediakan. Silakan nanti kalian berpindah posisi berdasarkan urutan dari daftar yang sudah Pak Guru buat. Kelompok 1 nanti di sebelah situ, oke? Nanti di situ Fawas, Hanum, Faiz dan Ibnu. Kemudian kelompok 2 di sebelah kirinya Pak Guru nanti ada Alisa, Ferry, Kenzi dan Rehan. Untuk kelompok 3 nanti di depan Pak Guru sini nanti ada Nisa, Hesti, Dias dan Saham. Dan kelompok terakhir kelompok 4 di sini ya. Jadi nanti ada Mira, Farah, Ovi dan Emo. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dalam hitungan ketiga nih ya. Dalam hitungan ketiga kalian pindah posisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 1,
2, 3. Kelas 5. Apakah kalian sudah berada di kelompok yang baru? Sudah. Oke. Nanti setelah ini Pak Guru akan membagikan nomor kepala anak-anak, ya. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan nomor kepala. Nah, nomor kepala ini nanti kalian pakai selama berjalannya pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Pak Guru di sini sudah membuatnya berdasarkan dengan nomor kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan mendapatkan satu-satu. Oke, Pak Guru bagi dulu kelompok 2 ini. Silakan dibagi kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Ini kelompok 1. Silakan dipakai, ya, sesuai dengan ukuran yang pas untuk kepala kalian, ya. Pilih yang pas yang mana kalian pakai dengan rapi. Coba ditengok temannya sudah lurus atau belum. Siapa tahu di sini ada yang nomornya melenceng, silakan dibetulkan dulu. Ya. Baik anak-anak, apakah sudah dipasang semua nomor kepalanya? Sudah. Muat apa tidak? Muat. Kalau muat, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPP dan bahan ajar, ya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu bahan ajar dan satu LKPP. Fungsinya untuk membantu pembelajaran pada hari ini. Nah, Pak Guru sekarang akan membaginya langsung satu persatu. Maka ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan juga ini untuk kelompok 4. Baik anak-anak, coba kalian buka LKPP, kemudian baca teks tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Silakan dicari dulu, bacaannya sudah ketemu atau belum? Sudah belum? Sudah. Pak Guru juga akan menampilkannya di PowerPoint, ya. Nah, ini Pak Guru akan membacakannya, tolong kalian amati baik-baik, ya, disimak. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah mengakibatkan makhluk hidup di alam juga akan berubah. Karena perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun akan ikut tumbuh subur. Begitu juga hewan-hewan yang memakan padi. Hewan apa, ya? Hewan tikus akan berkembang biak, ya, karena stok makanan mereka banyak. Jadi tikusnya juga akan semakin banyak. Begitu juga hewan yang memakan tikus, hewan apa? Ular. Hewan ular. Jadi ular sawah di sini juga nantinya akan berkembang biak juga, anak-anak, karena tikusnya banyak, mereka mendapatkan makanan. Nah, ular sawah adalah hewan dari mangsa dari hewan yang lain juga, yaitu hewan elang. Di sini elang tugasnya untuk memakan ular-ular yang ada di sawah. Nah, oleh karena itu jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya, ya. Jadi saling berkesinambungan, ya. Nah, dari paragraf pertama ini silakan dihitung, di situ ada berapa kalimat, anak-anak? Ada berapa kalimat paragraf 1? 7. Nah, pada paragraf pertama ternyata ada 7 kalimat. Nah,
dari 7 kalimat ini cari mana yang menjadi pokok pikirannya anak-anak. Silakan dicari dulu dari ketujuh kalimat tersebut mana yang cocok menjadi pikiran utamanya anak-anak. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Mira. Yang mana Mira? Iya, betul. Silakan duduk. Jadi kalimat pikiran utamanya terletak pada kalimat yang pertama, yaitu alam senantiasa berubah, mengakibatkan makhluk hidup di alam juga akan berubah. Berarti kalimat yang lain merupakan kalimat pengembang. Apa Nana tadi yang lain dinamakan kalimat apa? Pengembang. Nah, selanjutnya paragraf kedua. Terdapat berapa kalimat anak-anak? Silakan hitung paragraf kedua ini ada berapa kalimat? Berapa? 5. Ternyata ada 5 kalimat. Dari kelima kalimat ini silakan cari lagi yang mana yang menjadi pokok pikirannya. Ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Ya, bisa. Silakan. Ada di kalimat pertama, yaitu rantai makanan sebagai bagian dari makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap bergerak. Betul apa salah anak-anak? Betul. Selanjutnya yang paragraf ketiga. Nah, di sini paragraf ketiga cukup sedikit anak-anak. Ada berapa kalimat di paragraf ketiga? 4. Berapa? 4. Nah, dari keempat kalimat di paragraf 3, silakan cari mana yang menjadi pokok pikirannya anak-anak. Kalimat yang mana Pak yang menjadi pokok pikiran? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Ya, Seri. Pokok pikirannya berada di akhir kalimat. Di akhir kalimat berarti yang mana ini Mbak Seri? Yang bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran atau bahkan pemanasan global dapat mengakibatkan terganggunya jenis dari makanan. Betul apa tidak anak-anak? Oke, kalau betul kasih tepuk salut untuk Mbak Seri. Tepuk salut. Oke, tadi berkaitan dengan pikiran utama ya. Nah, selanjutnya silakan kalian buka NKPD-nya lagi. Ya. Nah, di situ Pak Guru sudah menyiapkan lembar untuk kalian membuat teks non fiksi. Kalian sudah tahu untuk membuat teks non fiksi ini apa yang akan kalian bahas? Tahu belum? Sudah. Tentang apa coba? Iya, jadi yang kalian buat teks non fiksinya yaitu tentang hewan. Jadi sekarang setiap kelompok mencari hewan-hewan yang disukainya yang ada di lingkungan rumah kalian. Satu saja Nana. Nah, kemudian setelah menentukan kalian ceritakan berdasarkan pengetahuan yang kalian ketahui tentang hewan tersebut. Misalnya contoh nih ya, ada kerbau. Kalian menceritakan kerbau. Kerbau merupakan hewan yang memakan apa? Karena teks non fiksi berarti isinya tentang informasi-informasi yang nyata ya, sesuai dengan hewan yang kalian tentukan. Nah, di sini kelompok 1 memilih hewan apa? Ayam. Kelompok 1 memilih hewan apa? Ayam. Kelompok 2? Sapi. Ya, kelompok 3 di sini? Kelinci. Kelompok 4 di sini hewan apa? Kucing. Kelompok kerbau. Enggak. Kenapa milih kucing? Lucu. Ya berarti nanti setiap kelompok harus menceritakan informasi-informasi yang berkaitan dengan hewan yang sudah kalian pilih ya. Oke, sekarang Pak Guru berikan waktu untuk kalian berdiskusi. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok.
Ya, pokoknya apa saja makan kamu ini ya. Ini mungkin makan apa? Yang penting makan kamu ini. Kita sakit. Ya, jangan gantian diskusinya. Sudah selesai semua membuat teks objeknya? Oke, kalau sudah selesai semua membuat apa tadi? Kalian membuat apa? Deskripsi tentang hewan ya. Nah, akhirnya di sini sudah mempunyai 3 gambar anak-anak. Ya, bisa dilihat atau tidak? Bisa. Oke, gambar pertama ini ya nak. Gambar apa? Gunung meletus. Kemudian gambar kedua ini gambar apa? Orang-orang membuang sampah. Apa? Kemana? Sungai. Nah, gambar yang terakhir ini gambar apa? Menebang pohon secara. Pada gambar yang pertama anak-anak itu gambar tentang bencana yaitu gunung meletus. Jika gunung meletus, kira-kira berpengaruh terhadap lingkungan apa tidak, anak-anak? Berpengaruh. Contohnya apa itu di gambar? Ada yang bisa menjawabnya? Apa yang terjadi pada gambar yang pertama? Yang terjadi pada yang Jika terjadi gunung meletus, maka lingkungan akan mati dan hewan-hewan juga akan punah. iya. Betul apa salah, anak? Betul. Itu kan lihat ya, gunungnya meletus. Nah, pohonnya kira-kira mati apa tidak? Mati. Kalau pohonnya mati, hewan yang memakan tumbuhan kira-kira bisa mencari makan apa tidak? Tidak. Nah, apa yang akan terjadi pada hewan tersebut? Mati. Nah, jadi bencana alam ternyata dapat mempengaruhi jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua. Nah, kegiatan yang kedua, kegiatan apa di situ? Orang sedang membuang sampah ke sungai. Iya, ada orang yang sedang membuang sampah ke sungai. Wah, ternyata banyak sekali ya. Kalian pernah lihat apa tidak? Orang yang sedang membuang sampah ke sungai. Kalau menurut kalian, kegiatan tersebut itu dapat merusak lingkungan apa tidak? Iya. Saya seperti yang tadi di awal ya, gambarnya itu orang sedang membuang sampah. Yang akan terjadi yaitu kehidupan di sungai akan apa? Akan iya, akan
tapi mereka memperhatikan akibatnya apa tidak? Tidak. Kalau tidak, Pak Guru punya video ini anak-anak. Nah, silakan disimak baik-baik videonya. Jadi ada baik ke sini ya, biar terlihat. Ada orang sedang apa? Nah, sementara itu ya yang terjadi setelah ditebang pohonnya apa yang terjadi disimak baik. Ternyata terjadi hujan. Nah, kalau hujan terus menerus, kira-kira apa yang terjadi coba itu? Penebangan hutan secara legal atau liar menyebabkan hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga tanaman menjadi kering dan dapat menyebabkan banjir. Jadi di sini Pak Guru sudah menampilkan gambar tentang jaring-jaring makanan. Oke. Nah, yang pertama anak-anak pahami baik-baik ya. Di sini ada gambar pohon, rumput, kemudian hewan, kambing, kelinci, tikus, terus apa lagi? Terakhir ada? Nah, coba. Nah, jika tadi pohon-pohonnya sudah ditebang, ya, ditebang liar, apa yang akan terjadi anak-anak ketika pohon di hutan sudah ditebangi? Kira-kira yang terjadi pada gambar tersebut apa? Kambing yang memakan pohon sekarang memakan rumput. Iya, jadi kambing yang tadinya memakan pohon akan beralih memakan apa anak-anak? Rumput. Nah, di sini yang memakan rumput menjadi 3 ya. Kambing, kelinci, dan tikus. Nah, kalau dimakan terus-menerus, kira-kira yang terjadi apa pada rumput? Habis. Ya. Nah, ketika rumput menjadi makan utama oleh hewan-hewan yang memakan tumbuhan, akibatnya rumputnya akan habis. Nah, di sini ketika rumput sudah habis, yang terjadi apa anak-anak? Pada hewan yang memakan tumbuhan apa? Mati. Parah, coba. Kambing, kelinci, dan tikus akan mati. Ya, jadi ketika tumbuhan sudah mati, kemudian rumput sudah habis, maka yang terjadi akan berpengaruh pada hewan ya. Hewannya akan mati. Begitu juga. Nah, begitu juga ketika hewan yang memakan tumbuhan sudah mati, kira-kira berpengaruh lagi apa tidak kepada hewan yang lain? Pengaruh. Nanti hewan serigala, kucing, dan burung hantu akan makan apa kira-kira? Makan apa? Tidak makan apa? Lama-lama kalau tidak makan akan apa? Mati ya anak. Nah, maka dari itu sangat berpengaruh sekali ya kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam itu mempengaruhi dari perubahan jaring-jaring. Nah, sekarang tugas kalian mengamati ya. Tadi kan kalian sudah mengamati ya. Sekarang kalian buka lagi LKPD-nya anak-anak. Nah, di sini
situ kalian silakan dituliskan nama ekosistemnya, misalnya hutan atau ekosistem sawah atau ekosistem air atau sungai ya. Silakan kalian tentukan dulu nama ekosistemnya. Setelah itu kalian menggambar alur perubahan dari jaring-jaring makanan. Bisa apa tidak anak-anak? Bisa. Nah, kalau bisa silakan ya. Sekarang secara berkelompok kalian membuat alur dari perubahan jaring-jaring makanan. Oke, Pak Guru kasih waktu sekarang. Silakan untuk dimulai. Gambarnya juga hewan-hewannya harus yang ada di hutan ya. Jangan ekosistem hutan gambarnya ikan kan nggak cocok. Kasih alurnya setelah. Nah ini tulis ekosistem. Nah, kemudian yang kalian gambar perubahan alur jaring-jaringnya penyebabnya apa tadi seperti itu. Nah jangan lupa sini tulis penyebab perubahan. Kelas 5. Siap. 5. Siap. Selesai belum? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti membuat perubahan jaring-jaring pada makanan hewan. Selanjutnya Pak Guru sudah menampilkan tayangan yaitu video anak-anak ya. Jadi Pak Guru di sini sudah menyiapkan video tentang tari anak-anak. Ada yang sudah tahu tari apa? Sudah tahu belum? Belum. Kalau belum Pak Guru akan memutarkan video tentang tari. Silakan nanti kalian mengamatinya anak-anak. Hal yang perlu diamati pada video ini yaitu properti tari. Ya, kira-kira properti tari apa saja yang ada pada video berikut. Silakan kalian amati dengan seksama.
Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video tentang tari apa anak-anak? Tari merak. Nah, di sini yang perlu Pak Guru tanyakan, properti apa saja yang dapat dipakai pada tari merak tersebut anak-anak? Ada yang bisa menjawabnya di sini? Properti apa saja yang perlu dipakai seperti yang di video apa saja? Yang tahu angkat tangan coba. Ya Rehan. Siker atau mahkota, garuda mengukur, sesuping, apok, baju atas, sayap, sabuk, sampur, tilas, baduk, gelang, rok. Iya. Jadi kalian lihat dulu nih, perhatikan ya. Di situ yang perlu digunakan pada properti tari merak yang pertama tadi apa? Siker ya. Siker itu apa tadi? Mahkota. Jadi kalau di tari merak itu ada mahkotanya ya, yang dinamakan dengan siker dan properti-properti lainnya. Nah, setelah ini ya Pak Guru meminta kalian untuk memilih 2 temannya ya di setiap kelompoknya. Kalian tentukan dulu 2 teman. Selanjutnya 2 teman tersebut ya nanti Pak Guru minta untuk berkunjung ke kelompok yang lain. Nah, sisa yang 2 itu tetap di kelompoknya masing-masing. Tugasnya apa yang 2 terakhir ini? Tugasnya yaitu menjelaskan kepada siapa? Iya, pengunjung ya, betul. Jadi nanti kelompok lain akan berkunjung ke kelompokmu. Nah, tugas yang tidak berkunjung atau yang tetap di kelompok harus menjelaskan kepada yang berkunjung. Bisa dipahami apa tidak, anak? Bisa? Siap untuk berkunjung? Ya. Oke, kalau siap, setelah ini Pak Guru beri waktu kalian untuk saling berkunjung ke kelompok lain. Jelas nih, Mbak? Apakah berkunjungnya ke kelompok lain sudah selesai semua? Kalau sudah, sekarang waktunya kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah, selanjutnya Pak Guru mempunyai kuis anak-anak. Ya, sekarang waktunya kita untuk bermain Kuis.
silakan kalian keluarkan kelompok kalian ya. Setiap kelompok sudah Pak Guru sediakan satu kelompok, silakan disiapkan. Nah, apakah kelompoknya sudah dibuka semua? Sudah. Ya. Kalau sudah silakan menuju ke halaman krisis ya. Silakan diketik ke halaman krisis. Sudah atau belum? Sudah. Baik, Pak Guru di sini sudah menyiapkan sebuah kuis ya, yaitu kuis kelas 5. Di sini nanti tugasnya setiap kelompok akan saling bersaing. Silakan nanti kerjakan kuisnya dengan semangat, dengan serius ya, agar hasilnya itu bagus. Sehingga nanti kalian akan memperoleh peringkat ya. Nanti ditampilkan di layar juga peringkatnya berapa setiap kelompok. Nah, Pak Guru akan siapkan kodenya. Ini dikasih nama apa? Nah, itu kelompok yang sudah masuk. Kurang kelompok berapa? Oh, sudah. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, apakah tadi kalian sudah mengerjakan semua kuisnya? Sudah. Apakah kalian bahagia anak-anak? Bahagia. Oke, kita saksikan lagi ya hasil akhirnya. Perhatikan ini anak-anak. Nah, sudah terpampang jelas di layar bahwa yang mendapatkan poin terbanyak yaitu kelompok berapa? Kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk peringkat 2-nya diraih oleh kelompok berapa di sini? 1. Kasih tepuk tangan, ayo. Jadi tidak apa-apa anak, karena ini kuis ya. Besok lain kali pada pertemuan berikutnya kita akan bermain lagi kuis dengan soal-soal yang lebih menarik lagi. Mau apa tidak? Mau. Untuk peringkat 1, 2, 3 silakan maju ke depan kelas. Berdasarkan peringkat yang sudah terlihat ya, bahwasanya peringkat 1 diraih oleh kelompok 3, peringkat 2 diraih oleh kelompok 1, dan peringkat 3 diraih oleh kelompok 4 ya. Maka dari itu Pak Guru akan memberikan sedikit penghargaan ya untuk hasil kerja kelas kelompok kalian ya. Untuk peringkat 1 diraih oleh kelompok 3, tepuk tangan dulu untuk peringkat 1 silakan ini diambil. Kemudian peringkat 2 oleh kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini ya, ya. Selanjutnya untuk peringkat 3 ya di sini.
ada log ya dari Pak Guru untuk kelompok 4. Oke, kasih tepuk tangan untuk sang juara. Kalau begitu boleh duduk. Nah, tadi kita sudah bermain dengan kuis ya anak-anak. Menarik apa tidak kuisnya anak-anak? Seru apa tidak tadi kuisnya? Seru. Tadi kita sudah melakukan permainan ya, yaitu bermain kuis. Selanjutnya yaitu waktunya presentasi anak-anak. Nah, nanti untuk presentasi yang pertama yaitu tentang teks non fiksi ya. Tadi disuruh membuat teks non fiksi tentang apa anak-anak? Hewan. Nah, yang bertugas untuk berpresentasi di depan kelas yaitu kelompok 4 ya. Ini kelompok 4. Ya, silakan maju. Ya, silakan maju. Baik anak-anak, sekarang kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang teks non fiksi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu teks non fiksi yang berjudul kucing. Kucing adalah hewan mamalia. Disebut hewan mamalia karena kucing menyusui anaknya. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Kucing juga disebut dengan hewan karnivora karena kucing pemakan daging. Kucing mempunyai gigi taring yang berfungsi untuk merobek dan mengoyak daging mangsanya. Kucing banyak yang hidup liar dan juga ada yang dipelihara oleh manusia. Ada banyak jenis kucing, di antaranya adalah kucing kampung, kucing Angora, dan kucing Persia. Ada banyak lagi yang lainnya. Kucing mempunyai bulu yang sangat halus, imut, dan dengan waktunya yang memuaskan. Oleh karena itu, banyak manusia yang memelihara kucing karena kelucuannya bisa menghilangkan stres ataupun mengurangi ketegangan sehabis melakukan pekerjaan. Baik, anak-anak, tadi merupakan presentasi dari kelompok 4 yaitu tentang teks non fiksi. Di sini menurut kalian hasil teks non fiksi dari kelompok 4 sudah bagus atau belum anak-anak? Sudah. Tiap kelompok sudah bisa membuat teks non fiksi? Sudah. Kalau sudah, kasih tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Jempol. Baik, selanjutnya ya kita akan melakukan presentasi yang kedua yaitu tentang alur perubahan jaring-jaring makanan pada hewan. Di sini yang akan presentasi yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan alur perubahan jaring-jaring makanan. Nama ekosistem hutan penyebab perubahan peninggalan pohon liar. Jika pohon mati, maka kami akan memakan rumput. Jika rumputnya habis, maka kambing, kelinci, dan tikus akan mati. Jika kambing, kelinci, dan tikus mati, maka serigala, kucing liar, burung hantu, ular juga akan mati. Jika serigala, kucing liar, burung hantu, ular, dan ular mati, maka ular juga akan mati. Nah, tadi merupakan presentasi dari kelompok 3. Kalau menurut kalian jawaban dari kelompok 3 sudah betul atau belum? Silakan kelompok lain untuk memberikan tanggapannya ya. Ya, silakan kelompok 2.
kelompok saya pohonnya sedang ada karena tadi pohonnya sudah ditebang liar oleh orang yang jahat. Berarti pohonnya sudah hilang ya? Ya sudah. Kalau menurut kelompok ini sudah betul apa belum jawaban dari kelompok 2? Kalau sudah kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan. Oke, silakan kelompok 3 untuk duduk kembali. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan teks non fiksi dan apa tadi yang kedua? Alur perubahan jaring. Nah, untuk yang presentasi yang ketiga, nanti kelompok tersebut akan memperagakan anak-anak bagaimana cara menggunakan properti pada tari apa? Tari merak ya. Nah, yang bertugas untuk presentasi memperagakan properti tari merak yaitu kelompok 2. Nah, apakah di sini kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan memperagakan properti tari? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita saksikan bagaimana kelompok 2 memperagakan properti tari merak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan properti tari merak. Yang pertama ada siger atau mahkota. Digunakan penari di atas kepalanya. Garuda mungkur. Hiasan yang dikenakan di kepala belakang dan bentuknya seperti kepala burung merak. Sesuping. Hiasan telinga penari. Apok. Kain yang dikenakan melingkar di bagian bawah leher dan menutupi dada si penari. Baju atas, corak dan warnanya dibuat supaya mirip layaknya bulu burung merak. Sayap, kain menyerupai selendang dan fungsinya mendeskripsikan bahwa pakaian tersebut adalah kostum yang menggambarkan burung merak. Sabuk, kain yang fungsinya sebagai ikat pinggang dan mengencangkan busana merak. Kilat bahu, gelang yang dipakai di bahu sebagai aksesoris. Gelang dikenakan di pergelangan tangan dan biasanya berbentuk lingkaran dengan warna-warni senada yang dengan kostum. Rok, bawahan kostum yang identik dengan corak dan warna yang menyerupai burung merak. Sampur, hiasan dari bahan tisu yang menyerupai burung merak. Nah, perhatikan anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 2, yaitu memperagakan apa anak-anak? Properti tari merak. Kalau menurut kalian properti ini sudah lengkap atau belum anak-anak? Sudah ya, bagus apa tidak? Bagus. Jadi seperti inilah proporsi untuk menari merak. Jadi mulai dari siger ya dipakai di kepala sebagai mahkota sampai dengan rok ya. Jadi semuanya harus ada agar lebih mempercantik ketika kalian akan mementaskan sebuah tari. Oke, kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jembar.
Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menginformasikan peragaan penggunaan properti tari merak. Oke, selanjutnya boleh duduk kembali. Baik anak-anak, adakah yang ingin kalian tanyakan terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Iya. Sudah paham semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Membuat ekspresi. Yang kedua apa? Yang kedua? Membuat alur perubahan jaring-jaring makanan. Oke, yang ketiga tadi? Memperagakan properti tari. Sudah paham semua cara makainya? Sudah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu ya. Nah, nanti silakan kalian kerjakannya secara individu. Baik, selanjutnya Pak Guru akan membagikan soalnya. Baik, sudah menerima soal semua anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah silakan dikerjakan. Tapi jangan lupa diberi nama dulu, nama dan nomor presensi. Ya, setelah sudah diisi identitasnya, selanjutnya kalian silakan mengerjakan soal evaluasi secara individu. Kelas 5. Kelas 5. Sudah selesai? Sudah selesai, silakan dikumpulkan ke Pak Guru soal evaluasinya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan dan kesehatan sampai kita kembali ke rumah masing-masing. Yang memimpin doa, ayo usaha dipimpin berdoa sebelum pulang. Teman-teman sebelum masuk pada pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, jangan lupa anak-anak, besok kalian belajar materi pembelajaran ke-5. Pembelajaran ke berapa tadi anak-anak? 5. Kalian belajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan pada hewan ya. Bisa apa tidak anak-anak? Bisa. Jangan sampai kalian malas belajar, karena dengan adanya belajar kalian akan menambah ilmu.
Dan ilmu itu berguna apa tidak, Nana? Berguna. Berguna. Siapa tahu di antara dari sekian siswa Pak Guru akan menjadi orang yang sukses. Mau apa tidak? Kalau mau, tetap semangat belajar. Bisa apa tidak? Bisa. Nah, Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.